Halo penjelajah sains, selamat datang di Sains 360. Pernahkah kamu membayangkan gelombang laut setinggi gedung pencakar langit datang menyapu pesisir hanya dalam hitungan menit? Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana kekuatan tersembunyi di dasar laut mampu melahirkan monster air, tsunamis. Bersiaplah, karena pengetahuan hari ini bisa saja mengubah cara kamu memandang lautan selamanya. Mari kita mulai dengan sebuah bayangan. Kamu sedang duduk santai di pinggir pantai, melihat ombak kecil bergulung lembut. Tiba-tiba, air surut dengan cara aneh, menyingkap dasar laut sejauh mata memandang. Orang-orang di sekitarmu mulai bingung, dan tanpa peringatan, sebuah dinding air setinggi pohon kelapa mendekat dengan kecepatan luar biasa. Inilah gambaran nyata dari bencana alam bernama tsunami. Tapi, apa sih sebenarnya yang memicu gelombang raksasa ini? Tsunami bukan sekedar ombak besar, mereka adalah gelombang energi yang merambat melintasi lautan, membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada gelombang biasa di permukaan. Sebenarnya, kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. Aneh kan? Tetapi istilah ini sangat pas, karena pelabuhan dan wilayah pesisir adalah tempat pertama yang menerima dampak dahsyatnya. Sekarang, mari kita telusuri akar kelahirannya. Bayangkan kerak bumi seperti cangkang telur yang retak di beberapa bagian. Lapisan ini, yang kita kenal sebagai lempeng tektonik, terus bergerak, saling dorong dan tarik di dasar laut. Kadang-kadang, pergerakan ini menyebabkan satu lempeng menyusup di bawah lempeng lain. Ketika tekanan pada titik ini sudah terlalu besar, lempeng tiba-tiba melompat, melepaskan energi yang luar biasa dan mendorong air laut di atasnya ke atas dalam sekejap. Inilah detik kelahiran. Begitu energi itu dibebaskan, air laut pun bergerak membentuk gelombang yang nyaris tak terlihat dari atas permukaan laut di tengah samudra. Ukuran gelombangnya bisa sangat kecil, hanya beberapa sentimeter. Tapi jangan tertipu, kecepatan mereka bisa mencapai 800 km per jam, setara dengan pesawat jet komersial. Kenapa gelombang itu tak terlihat berbahaya saat masih di lautan lepas? Jawabannya terletak pada bentuk bawah laut, atau batimetri. Kita bisa membayangkan tsunami seperti mobil balap yang melaju di jalanan tol rata, cepat dan tenang. Tapi, begitu memasuki kota dengan jalanan yang padat dan sempit, mobil itu melambat dan bisa jadi menumpuk di belakang mobil lain. Nah, ketika tsunami mendekati pantai yang lautannya dangkal, kecepatannya memang berkurang. Tapi energi yang tadinya tersebar dalam-dalam mulai menumpuk, membuat gelombang itu tumbuh tinggi hingga bisa mencapai puluhan meter. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda keberadaan tsunami? Untungnya, alam sering memberi peringatan. Salah satunya adalah surutnya air laut secara tiba-tiba, karena sebagian air ditarik gelombang yang sedang membentuk punggung tsunami jauh di laut lepas, sebelum akhirnya kembali dengan kekuatan penuh. Selain gempa bumi bawah laut, tsunami juga bisa tercipta akibat letusan gunung api bawah laut, longsoran besar di dasar lautan, bahkan tumbukan meteor raksasa. Salah satu tsunami paling dahsyat dalam sejarah tercatat pada tahun 2004 di Samudra Hindia. Gempa bawah laut berkekuatan luar biasa menyebabkan gelombang berkecepatan jet melintasi samudra dan melanda pesisir lebih dari 10 negara. Jutaan orang terkena dampak dan dunia pun sadar akan perlunya sistem deteksi dini. Nah, bagaimana sains bekerja untuk melindungi kita? Di berbagai negara, seismograf supersensitif memonitor getaran di dasar laut. Jika terdeteksi gempa atau kejadian ekstrim yang berpotensi menimbulkan tsunami, pelampung dan satelit langsung mengirim data ke pusat peringatan. Sinyal peringatan pun dikirimkan ke pesisir dalam hitungan menit, memberi kesempatan orang-orang menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Namun, bukan hanya teknologi yang penting. Pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat adalah senjata utama menghadapi tsunami. Latihan evakuasi berkala, pemetaan zona rawan, dan edukasi bagi warga pesisir sangat menentukan keselamatan ketika bencana datang. Tsunami adalah pengingat betapa bumi penuh misteri dan kekuatan dahsyat yang tak tampak di permukaan. Meski terjadi di bawah laut yang dalam dan gelap, efeknya sangat terasa di kehidupan kita sehari-hari.
Melalui kombinasi sains, teknologi, dan kepedulian bersama, kita membuktikan bahwa walaupun alam bisa menakutkan, manusia selalu berupaya memahami dan menghadapinya dengan ilmu pengetahuan. Jadi, setiap kali kamu menatap lautan lepas, ingatlah, di balik permukaan tenangnya, tersimpan energi besar yang perlu kita hormati dan waspadai. Teruslah belajar dan waspada, karena sains adalah kunci untuk bertahan dari gelombang rahasia di balik samudra. Tulis di kolom komentar, hal apa yang paling mengejutkan tentang tsunami menurutmu. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari Sains 360.